dan saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah kembali ke kanal YouTube ini untuk menggumuli firman Tuhan dalam masa perayaan Paskah kita. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita awali dengan memohon tuntunan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami supaya kami dapat mengerti firman ini dan leluasa bekerja dalam kehidupan kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, realitas yang baru selalu menghasilkan perilaku yang baru. Kalau kita mengingat dalam sebuah kisah, ada seekor tikus yang selalu merasa ketakutan di dalam hidupnya. Ini hanya semacam ilustrasi penggambaran, bukan sebuah realitas. Lalu karena dia takut sama kucing, dia pengen hidupnya dirubah jadi kucing. Singkatnya, dia jadi kucing. Tapi dia masih takut sama anjing. Dia pengen jadi anjing, dirubah lagi dia jadi anjing. Lalu karena dia takut sama harimau, maka dia pengen dirubah jadi harimau. Sehingga dari tikus menjadi kucing, menjadi anjing, menjadi harimau. Tapi lama-lama harimau ini juga takut sama manusia-manusia yang datang berburu. Tapi dia tidak dirubah lagi jadi manusia. Apa yang terjadi dengan seekor harimau yang berasal dari tikus tadi? Hidupnya sudah berubah. Dia bukan lagi tikus, dia sudah jadi kucing, dia sudah jadi anjing, dia sudah jadi harimau. Tetapi maaf sekali, hatinya masih hati seekor tikus. Perilakunya masih perilaku seekor tikus. Hidupnya telah berubah, tapi perilakunya tidak menghasilkan perubahan. Paulus mengatakan di ayat yang pertama, karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Walau dalam teks ini disebut kalau kita dibangkitkan dalam Kristus, maka perilaku barunya adalah memikirkan perkara yang di atas. Pertanyaannya, apa perkara di atas? Pertama-tama kita harus catat lebih awal bahwa suara Paulus di ayat 1 dan 2, firman Tuhan ini bukan untuk mengatakan bahwa kita harus melarikan diri dari perkara di bawah. Kita harus melarikan diri dari kehidupan kita di dunia. Tidak sama sekali. Dan bukan juga mengatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, maka kita tidak boleh lagi memikirkan keberadaan duniawi, tidak boleh lagi memikirkan keberadaan material. Sebenarnya Paulus menjelaskan apa maksud dari perkara yang di atas melalui ayat 1 ini. Saya bacakan kembali. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apa itu? Di mana Kristus ada. Di mana dia duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga firman ini mau mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, artinya di mana Kristus ada. Fokuslah pada Kristus di mana dia berada. Fokuslah pada di mana dan siapa Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga pikirkanlah perkara yang di atas, artinya kita memindahkan pikiran kita kepada Kristus
yang duduk di sebelah kanan Allah, daripada kita memindahkan pikiran kita kepada hal-hal lain yang merusak, yang merongrong, kemarahan, kebencian, dan yang menghabiskan kehidupan kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Allah, kepada Dia yang memerintah. Duduk di sebelah kanan Allah, Dia memerintah hidup kita. Maka pikirkanlah perkara yang di atas. Paskah ini mau menekankan lebih banyak, meningkatkan perhatian kita pada Yesus Kristus, pada Mesias, di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari ataslah, kemudian oleh ayat 3 kita digeser ke dalam, termasuk dunia ini. Dikatakan ayat 3, sebab kamu, jadi setelah memikirkan yang di atas, digeser ke dalam. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Banyak orang merayakan Paskah tanpa kematian, sehingga kita hanya seperti mengagumi bunga, tapi lupa dengan akarnya. Bunga tidak bisa mekar kalau dia tidak hidup dengan akar. Akar dari kebangkitan itu adalah kematian. Yesus tidak menyelamatkan kita hanya dengan pikul-pikul salib, tetapi kemudian setelah dia memikul salib itu, dia mati untuk kita. Maka memisahkan dan melepaskan Paskah dari kematian itu sama dengan kita hanya sibuk dan asik dengan selebrasi, seremoni, perayaan-perayaan kita hanya di buku acara, tapi tidak melekat pada perubahan yang mendasar dalam hidup manusia itu. Jadi Bapak Saudara, kebangkitan artinya hidup lebih kuat dari kematian. Cinta lebih kuat dari kebencian. Belas kasihan lebih kuat dari pementingan diri sendiri. Itulah arti sejatinya dari sebuah kebangkitan, sebuah Paskah. Maka ketika disebut kita telah mati, artinya kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, kita belajar perubahan kedua, yaitu mematikan segala yang merusak, yang menghabiskan kehidupan itu. Dan dari situlah kemudian kita menemukan bahwa cara hidup paling baik adalah memikirkan perkara surgawi. Karena sesungguhnya ketika kita mati di dalam Dia dan kita bangkit bersama dengan Dia, kita bisa menemukan ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kepuasan. Mari kita lihat, kita ingat sejenak perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus di pagi hari itu. Dua-duanya mereka takut. Perempuan-perempuan itu takut, penjaga-penjaga di makam itu juga takut. Tapi takut yang satu, penjaga itu seperti takut dengan pingsan. Mereka ketakutan, gemetaran seperti orang-orang mati. Tetapi perempuan-perempuan itu, mereka ketakutan, tetapi datang sukacita, sehingga mereka tetap berdiri teguh dan kokoh. Kebangkitan tidak melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Pandemi memang, tirai pandemi itu tabirnya sudah berlalu, tetapi ketakutan hari ini masih tetap menghinggapi kita. Kebangkitan bukan melenyapkan ketakutan, tetapi memberi kekuatan yang baru, memberi cara hidup yang lebih bergembira, lebih bersukacita. Karena apa? Kebangkitan Yesus datang hadir dalam kehidupan kita. Maka dari situlah tempat di mana kita dapat menemukan kebahagiaan, kepuasan, sukacita yang menggeser dan melenyapkan atau memindahkan ketakutan tadi adalah dengan memikirkan perkara yang di atas. Sebab dengan berpikiran surgawi, memfokuskan hati kita pada Kristus yang telah memerintah atas segenap kehidupan kita, disitulah sebenarnya kita sedang menemukan sumber-sumber daya batin kita yang menguatkan kita, yang memampukan kita mengikuti Yesus, menjadi teladan dalam sehari-hari kehidupan kita.
Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kematian telah dikalahkan. Kehidupan lebih kuat dari kematian. Dan dari situlah kami belajar bahwa cinta telah menang atas kebencian. Belas kasihan telah menang atas kerakusan, keserakahan dalam kehidupan. Itulah hidup yang berkelanjutan, bahwa Kristus yang telah mati bangkit kembali. Kristus menjadi Allah kehidupan baru dalam perjalanan hidup kami. Sehingga realitas kehidupan yang baru ini memerlukan cara hidup kami yang baru. Dengan memusatkan hidup kami pada kemenangan, kebangkitan Kristus, pemerintahan Kristus yang berlangsung atas segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit bersama-sama dengan kami. Amin.